Dan bukti bakti anak dalam segi perbuatan tadi adalah bentuk ketaatan dia tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, kita bisa merasakan nikmatnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin mengambil pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat ke-127. Bagi teman-teman yang memegang mushaf atau yang punya mushaf, boleh untuk dibuka mushafnya dan dilihat. Mari kita sama-sama belajar di surat Al-Baqarah 127 ini. Bunyinya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam mendirikan bangunan Ka'bah. Kemudian lantas keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal-amal kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini saya mengambil 5 pelajaran yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran yang pertama adalah bakti anak kepada orang tuanya. Di ayat ini disebutkan Nabi Ismail sebagai anaknya membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah bukti bakti kepada orang tua. Jadi bukti bakti itu tidak hanya sekedar lisan saja, tidak hanya sekedar ikrar bil lisan, saya akan berbakti, apalagi dengan hanya perasaan, tidak, tapi juga harus melalui perbuatan. Nah, dalam hal ini Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya untuk mendirikan bangunan Ka'bah. Nah, jadi bagi anak-anak untuk bisa berbakti kepada orang tua dalam segi perbuatan. Karena dalam bukti bakti anak dalam segi perbuatan tadi adalah bentuk ketaatan dia tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ada satu ayat yang menjelaskan di sana dijelaskan diperintahkan untuk taat kepada Allah, lantas keduanya setelah itu baru taat kepada orang tua, gitu ya. La tusyrik billah, itu kan jangan menyekutukan Allah, itu taat kepada Allah. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insanu biwalidayhi ihsana. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan menyekutukan Allah, lantas kemudian disambung dengan ayat wasainal insana biwalidayhi ihsana. Haruslah berbuat baik kepada orang tua. Jadi bakti anak itu dengan perbuatan, dan ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketaatan kepada orang tua, tapi bakti kepada orang tua adalah bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah berdoa dalam bekerja. Berdoa adalah senjata umat Islam. Jadi umat Islam dibiasakan untuk berdoa dalam setiap aktivitas kita, apapun itu selalu diawali dengan doa, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Bahkan anak-anak itu diajari doa bangun tidur, doa masuk WC, doa masuk masjid, dan doa-doa yang lainnya. Ini menandakan bahwasanya doa itu tidak hanya sekedar permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Orang-orang yang tidak membutuhkan apapun, misalkan dia merasa ya apa sih yang saya inginkan gitu, tapi dalam hal ini dia harus berdoa, karena doa adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berdoa kita
Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah yang wajib, ya, fardu ain. Salat 5 waktu adalah fardu ain. Salat secara bahasa adalah doa. Jadi di dalam salat sendiri itu banyak doa-doa. Jadi doa ini harus kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terbukti di surat Al-Baqarah ayat 127 ini dijelaskan Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus senantiasa mengiringi aktivitas kita dengan doa. Nah, tapi kita juga jangan terus-menerus berdoa melupakan sampai melupakan ikhtiar. Nah, ini juga yang salah. Jadi ikhtiar dan doa harus seimbang. Contohnya saja pada masa-masa hari ini, pandemi virus corona, harus kita iringi dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya menjaga jarak, ikhtiarnya menggunakan masker, ikhtiarnya physical distancing, dan seterusnya, cuci tangan dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari ikhtiar kita. Tapi juga harus diiringi dengan doa. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya, atau doa-doa yang lainnya, atau doa secara bebas. Jadi harus beriringan antara ikhtiar dan doa. Karena ikhtiar saja tanpa doa itu seperti halnya orang yang sombong. Dia ibarat tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa saja tanpa ikhtiar, doa saja, ya Allah mudah-mudahan terhindar dari virus corona contohnya, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia menjauh atau tercegah dari virus corona, ya itu juga salah satu yang tidak boleh juga gitu. Jadi harus seimbang antara ikhtiar dan doa. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajarannya dari ayat ini adalah berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu hal yang terpenting. Karena percuma ketika kita melakukan amal-amal ibadah dari sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaikan debu yang ditiup angin, haba'am mansur, tidak ada artinya. Jadi penting sekali amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi amal itu harus dilandasi ya dengan dua hal. Niat kita itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia, bukan karena yang lainnya. Dan yang kedua, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ittiba, nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan syarat ini sudah diterima, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan para sahabat itu sangat khawatir ketika meninggalkan bulan suci Ramadan. Khawatir terhadap apa? Terhadap dua. Yang pertama, khawatir jika tidak berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Dan yang kedua, khawatir puasanya, qiyamul lailnya, baca Al-Qur'annya di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekhawatiran para salafus saleh, para sahabat. Nah, bagaimana dengan kita? Mari sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ayah mengajarkan seorang anak tentang tauhid. Ayah adalah kepala keluarga. Dia yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Nah, salah satu pendidikan yang terpenting adalah pendidikan tauhid. Di surat Al-Baqarah ayat 127 ini Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada anaknya yang melalui doa, dan itu adalah pelajaran tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Nah,
supaya kita terhindar dari siksa api neraka dan menjaga diri kita beserta keluarga kita, maka alangkah baiknya kita mengajarkan fondasi-fondasi dasar, yaitu tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh, memberikan suri tauladan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena sebenarnya anak itu akan mengikuti orang tuanya. Anak itu akan mencontoh orang tuanya. Jadi anak itu peniru ulung. Dia akan mencontoh orang tuanya apapun yang dikerjakannya. Makanya ada ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Tidak hanya mengajarkan tentang keteladanan, tapi juga menjadi keteladanan bagi para sahabatnya. Itulah 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat ke-127. Mudah-mudahan termasuk saya sendiri bisa mengamalkan dan mengambil intisari atau pelajaran dari ayat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.